Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore yang kami hormati Bapak Suparta selaku dosen pengampu dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang berisikan saya Alafini Permatasari dengan NIM 2021 1111027. Saya Putri Salma dengan NIM 2021 111034. Saya Nadia Kamila dengan NIM 2021 1111001. Saya Karina Putri Desania dengan NIM 2021 1111002. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Return on Invested Capital and Profitability Analysis. Bab ini berfokus pada pengembalian dengan penekanan pada profitabilitas. Kami menekankan laba atas modal yang diinvestasikan dan menjelaskan variasi dalam pengukurannya. Perhatian khusus diarahkan pada laba atas aset operasi bersih dan laba atas ekuitas pemegang saham biasa. Kami mengeksplorasi disagregasi dari kedua ukuran pengembalian ini dan menjelaskan relevansinya dengan analisis kami. Leverage keuangan dijelaskan dan dianalisis menggunakan ukuran pengembalian dalam bab ini. Selanjutnya ada tujuan dari materi bab ini. Yang pertama itu ada jelaskan kegunaan ukuran pengembalian dalam analisis laporan keuangan. Yang kedua, menjelaskan pengembalian modal yang diinvestasikan dan variasi dalam perhitungannya. Yang ketiga, analisis laba atas aset operasi bersih dan relevansinya untuk analisis. Yang keempat, ada menjelaskan disagregasi pengembalian aset operasi bersih dan pentingnya komponen-komponen. Selanjutnya itu yang kelima, ada menjelaskan hubungan antara margin, keuntungan, dan perputaran aset. Yang keenam, menganalisis pengembalian ekuitas pemegang saham biasa dan perannya dalam analisis. Yang ketujuh, menjelaskan disagregasi pengembalian ekuitas pemegang saham biasa dan relevansi komponen-komponennya. Dan yang terakhir itu menjelaskan leverage operasi dan keuangan serta bagaimana menilai keberhasilan perusahaan dalam menggunakan leverage untuk meningkatkan keuntungan. Selanjutnya ada preview of chapter 8. Bab ini menjelaskan laba atas modal yang diinvestasikan dan relevansinya dengan analisis laporan keuangan. Kami menjelaskan variasi pengukuran pengembalian modal yang diinvestasikan. Analisis laporan keuangan melibatkan penilaian risiko dan keuntungan. Pengembalian modal yang diinvestasikan mengacu pada pendapatan perusahaan relatif terhadap tingkat dan sumber pembiayaan. Merupakan ukuran keberhasilan suatu perusahaan dalam menggunakan pembiayaan untuk menghasilkan keuntungan. Kami juga memilah laba atas modal yang diinvestasikan ke dalam komponen-komponen penting untuk mendapatkan wawasan tambahan mengenai kinerja perusahaan dan operasi masa depan. Peran leverage keuangan dan pentingnya analisis pengembalian diperiksa. Bab ini menunjukkan masing-masing teknik analisis menggunakan data laporan keuangan aktual, termasuk data Campbell Soup Company. Selanjutnya itu ada importance of return on invested capital. Kita dapat menganalisis kinerja perusahaan dengan beberapa cara. Pendapatan, laba bersih, dan pertumbuhan aset adalah ukuran kinerja yang umum digunakan. Namun, tidak satupun dari tindakan tersebut secara individu berguna sebagai ukuran komprehensif kinerja perusahaan. Alasannya berasal dari saling ketergantungan dan saling ketergantungan kegiatan bisnis. Misalnya, peningkatan pendapatan hanya diinginkan jika peningkatan tersebut meningkatkan laba. Peningkatan aset diinginkan hanya jika peningkatan tersebut menghasilkan volume penjualan tambahan. Untuk menilai laba bersih, kita harus menghubungkannya dengan modal yang diinvestasikan.
Analisis kinerja perusahaan memerlukan analisis gabungan, yaitu kita menilai suatu ukuran relatif terhadap ukuran lainnya. Hubungan antara pendapatan dan modal yang diinvestasikan yang disebut sebagai laba atas modal yang diinvestasikan atau ROIC atau laba atas investasi atau ROI. Mungkin merupakan ukuran kinerja perusahaan yang paling dikenal luas. Hal ini memungkinkan kita untuk membandingkan kesuksesan perusahaan dengan modal yang diinvestasikan. Hal ini juga memungkinkan kita untuk menilai keuntungan perusahaan relatif terhadap risiko investasi modalnya. Dan kita dapat membandingkan keuntungan atas modal yang diinvestasikan dengan keuntungan dari investasi alternatif. Obligasi pemerintah mencerminkan tingkat pengembalian minimum karena risikonya yang rendah. Investasi yang lebih berisiko diharapkan menghasilkan keuntungan yang tinggi. Analisis laba atas modal yang diinvestasikan membandingkan pendapatan perusahaan atau ukuran kinerja lainnya dengan tingkat dan sumber pendanaan perusahaan. Hal ini menentukan kemampuan perusahaan untuk berhasil menarik pembiayaan, membayar kembali kreditor, dan memberi penghargaan kepada kami juga menggunakan laba atas modal dalam masuk. Yang pertama itu aktivitas manajerial, terus yang kedua ada aktivitas perencanaan dan yang kedua ada measuring managerial effectiveness. Yang itu merupakan pembahasan kita yang pertama mengenai importance of return on invested capital. Tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan terutama bergantung pada keterampilan, akal, kecerdikan, dan motivasi manajemen. Manajemen itu bertanggung jawab atas kegiatan usaha suatu perusahaan. Itu membuat keputusan pembiayaan, investasi, dan operasi. Ia memilih tindakan, merencanakan strategi, dan melaksanakan rencana. Pengembalian modal yang diinvestasikan, terutama bila dihitung dalam jangka waktu 1 tahun atau lebih, merupakan ukuran yang relevan terhadap efektivitas manajerial perusahaan. Dasar-dasar pengukuran kinerja manajemen bergantung pada keterlibatan karyawan, pemanfaatan tenaga kerja, penyampaian proyek tepat waktu, kinerja tim, pertumbuhan dan pengembangan departemen, kepuasan karyawan, dan juga pergantian karyawan. Efektivitas manajer mengacu pada kemampuan manajer untuk mencapai tujuan organisasi dan menyeimbangkan harapan dan pengembangan karyawan. Seorang manajer yang efektif harus memastikan pekerjaan diselesaikan secara efisien dan tepat waktu, serta kemajuan karyawan dan organisasi. Measuring profitability. Pengembalian modal yang diinvestasikan merupakan indikator penting dari kekuatan finansial jangka panjang perusahaan. Analisis ini menggunakan ukuran ringkasan utama dari laporan laba rugi dan neraca untuk menilai profitabilitas. Ukuran profitabilitas ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan ukuran kekuatan finansial atau solvabilitas jangka panjang yang hanya mengandalkan item-item neraca. Hal ini dapat secara efektif menyampaikan laba atas modal
yang diinvestasikan dari berbagai sudut pandang kontributor pembiayaan yang berbeda, kreditur, dan pemegang saham. Untuk mengukur profitabilitas, bagi laba dengan pendapatan, lalu kalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Sebagai permulaan perhitungan, kita harus mencari tahu berapa keuntungan yang didapatkan. Kemudian, measure for planning and control. Yang pertama, pengembalian modal yang diinvestasikan berperan penting dalam perencanaan, penganggaran, koordinasi, evaluasi, dan pengendalian kegiatan bisnis. Return ini terdiri dari return dan kerugian yang mencapai oleh segmen atau divisi perusahaan. Pengembalian segmen ini juga terdiri dari pengembalian yang dicapai oleh masing-masing lini produk, proyek, dan komponen lainnya. Yang kedua, perusahaan yang dikelola dengan baik melakukan kontrol atas keuntungan yang dicapai oleh masing-masing pusat laba dan memberikan penghargaan kepada manajernya atas hasil tersebut. Dalam mengevaluasi alternatif investasi, manajemen menilai kinerja relatif terhadap pengembalian yang diharapkan. Dari penilaian ini dihasilkan keputusan strategis dan rencana tindakan bagi perusahaan. Components of return on invested capital. Menganalisis kinerja perusahaan menggunakan laba atas modal yang diinvestasikan secara konseptual masuk akal dan juga menarik. Pengembalian modal yang diinvestasikan dihitung sebagai penghasilan dibagi modal yang diinvestasikan. Namun demikian, belum ada kesempatan lengkap mengenai perhitungan pembilang atau penyebut dalam hubungan ini. Bagian ini menjelaskan perbedaan-perbedaan ini dan menjelaskan bagaimana perhitungan yang berbeda relevan bagi pengguna atau analis yang berbeda. Kita mulai dengan diskusi tentang modal yang diinvestasikan, diikuti dengan pertimbangan pendapatan. Di sini ada defining invest capital. Didefinisikan bahwa modal yang diinvestasikan tidak ada ukuran universal atas modal yang diinvestasikan untuk menghitung tingkat pengembalian. Berbagai ukuran modal yang diinvestasikan yang digunakan mencerminkan perspektif pengguna yang berbeda. Pada bagian ini, kami menjelaskan dua ukuran berbeda atas modal yang diinvestasikan dan menjelaskan relevansinya bagi pengguna dan interpretasi yang berbeda. Dua ukuran berbeda atas modal yang diinvestasikan yang menjelaskan relevansinya bagi pengguna dan interpretasi yang berbeda, yaitu yang pertama
ada aset operasional bersih, di mana banyak analis memisahkan neraca dan laporan laba rugi menjadi komponen operasi dan non-operasional dan menghitung pengembalian aset operasi bersih atau RNOA sebagai ukuran ringkasan kinerja. Aktivitas operasi merupakan aktivitas inti perusahaan. Ini mencakup semua aktivitas yang diperlukan untuk membawa produk atau layanan perusahaan ke pasar dan untuk melayani kebutuhan pelanggannya. Dalam laporan laba rugi, aktivitas operasi biasanya mencakup penjualan, harga pokok penjualan, dan beban penjualan, juga administrasi umum. Dalam kurung SG&A. Di neraca, aktivitas operasi diwakili oleh aset dan liabilitas yang berkaitan dengan akun laporan laba rugi ini, seperti piutang, persediaan, PPE, hutang, dan biaya yang masih harus dibayar. Pendekatan kami adalah menganalisis perusahaan berdasarkan dimensi operasi atau non-operasi ini. Dengan laba atas aset operasi bersih atau RNOA sebagai ringkasan ukuran kinerja. Kemudian yang kedua, yaitu modal ekuitas umum. Pengembalian ekuitas biasa atau ROCE didefinisikan sebagai laba bersih dikurangi dividen pilihan dibagi rata-rata ekuitas biasa. Laba bersih dikurangi dividen dibagi rata-rata ekuitas biasa. Ekuitas biasa sama dengan total ekuitas pemegang saham dikurangi saham preferen. Saham preferen tidak dimasukkan dalam perhitungan karena dari sudut pandang pemegang saham biasa, saham preferen mempunyai klaim tetap terhadap aset bersih dan arus kas perusahaan, sama seperti utang. Ekuitas biasa juga dapat didefinisikan sebagai total aset dikurangi hutang dan saham preferen. Jumlah ekuitas dalam struktur modal dan jumlah ekuitas yang digunakan dalam perhitungan laba atas ekuitas merupakan fungsi dari sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang, yaitu semakin banyak utang berarti semakin sedikit ekuitas. Next. Adjustment to invest capital and income. Di sini analisis kami mengenai laba atas modal yang diinvestasikan menggunakan angka laporan keuangan yang dilaporkan sebagai titik awal. Seperti yang telah kita bahas di beberapa bab sebelumnya, banyak angka akuntansi memerlukan penyesuaian analitis. Selain itu, beberapa angka yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan perlu dicantumkan. Beberapa penyesuaian, seperti yang berkaitan dengan inventaris, mempengaruhi pembilang dan penyebut laba atas modal yang diinvestasikan, sehingga memoderasi pengaruhnya. Apapun dampaknya, analis laba atas modal yang diinvestasikan harus menggunakan angka-angka laporan keuangan
yang disesuaikan secara tepat seperti yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Next. Computing return on invested capital. Pada bagian ini menerapkan diskusi kita pada analisis laba atas modal yang diinvestasikan. Kami mengilustrasikan berbagai ukuran pendapatan dan modal yang diinvestasikan untuk perhitungannya. Untuk tujuan ini, kami menggunakan laporan keuangan Excel Corporation. Pengembalian aset operasional bersih dihitung sebagai RNOA, yaitu laba operasional bersih serta pajak atau NOPAT atau NOPAT dibagi rata-rata aset operasi bersih atau NOA. Penyebut persamaan aset operasi bersih sama dengan aset operasi dikurangi liabilitas operasi. Aset operasi dikurangi liabilitas operasi adalah aset dan liabilitas yang diperlukan untuk menjalankan bisnis perusahaan dan mencakup kas, piutang, persediaan, biaya dibayar di muka, aset pajak tanggungan, properti, pabrik, dan peralatan, juga investasi jangka panjang terkait dengan akuisisi strategis, seperti investasi metode ekuitas, goodwill, dan aset tidak berwujud yang diperoleh. Yang dikurangkan dari aset operasi ini adalah liabilitas operasional jangka pendek, seperti utang usaha dan biaya yang masih harus dibayar. Kemudian liabilitas operasional jangka panjang, seperti liabilitas pensiun dan pasca pensiun lainnya, serta liabilitas pajak penghasilan tanggungan. Laba operasional bersih setelah pajak atau NOPAT adalah laba setelah pajak yang diperoleh dari aset operasi bersih. Kemudian yang kedua, pengembalian ekuitas pemegang saham biasa. Pengembalian ekuitas biasa biasanya tidak termasuk semua modal yang diinvestasikan kecuali ekuitas pemegang saham biasa, yaitu dihitung sebagai pendapatan bersih dividen pilihan dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Seperti yang telah dijelaskan bahwa ROCE terdiri dari dua komponen. Pertama, pengembalian operasi dan pengembalian non-operasional. Pengembalian non-operasional merupakan efek positif atau negatif dari leverage keuangan. Pengembalian Excel yang lebih tinggi atas ekuitas pemegang saham biasa dibandingkan dengan laba atas aset operasional bersih mencerminkan dampak menguntungkan dari leverage keuangan. Analyzing return on net operating asset, yaitu pengembalian modal yang diinvestasikan berguna dalam evaluasi manajemen, analisis profitabilitas, serta perencanaan dan pengendalian. Penggunaan laba atas modal yang diinvestasikan untuk tugas-tugas ini memerlukan pemahaman menyeluruh tentang ukuran pengembalian ini. Sebab ukuran return mencakup komponen-komponen yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap pemahaman kinerja perusahaan. Kemudian, bagian ini juga mengkaji pengembalian ini ketika modal yang diinvestasikan dilihat dari sudut pandang operasi, yang biasanya disebut dengan pengembalian aset operasi bersih atau RNOA. Selanjutnya ada design printing return on net operating asset, bahwa laba atas aset operasi bersih atau RNOA dihitung sebagai net operating profit tax atau NOPAT dibagi average net operating asset atau NOA. Kita dapat memilah keuntungan ini menjadi komponen-komponen
yang bermakna dibandingkan dengan penjualan. Disagregasi pemulihan aset operasi bersih ini adalah rumusnya return on net operating asset sama dengan net operating profit tax atau NOPAT dibagi average net operating asset atau NOA, atau NOPAT dibagi average NOA sama dengan NOPAT dibagi sales dikali sales dibagi average NOA. Hubungan NOPAT ke penjualan disebut margin laba bersih, disebut margin laba operasi bersih atau sekadar margin NOPAT, dan mengukur profitabilitas operasional perusahaan relatif terhadap penjualan. Hubungan penjualan ke NOA disebut perputaran aset operasi bersih atau sekedar perputaran NOA dan mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari aset operasi bersih. Dekomposisi ini menyoroti peran komponen-komponen ini, baik margin NOPAT dan omset NOA. Dalam menentukan laba atas aset operasi bersih, RNOA atau margin NOPAT dan perputaran NOA adalah ukuran berguna yang memerlukan analisis untuk mendapatkan wawasan tentang profitabilitas perusahaan. Kami menjelaskan komponen utama yang menentukan laba atas aset operasi bersih pada gambar 8.3. Tingkat pertama analisis ini berfokus pada interaksi margin NOPAT dan perputaran NOA. Analisis tingkat kedua menyoroti faktor penting lainnya yang menentukan margin keuntungan dan perputaran aset. Selanjutnya yaitu effect of operating leverage. Aset operasional bersih atau NOA dikurangi dengan peningkatan liabilitas operasional, sehingga meningkatkan perputaran aset operasional bersih. Asalkan kenaikan kewajiban operasional tidak mempengaruhi NOPAT, RNOA juga meningkat. Efek tanggung jawab operasional terlihat dalam dekomposisi alternatif RNOA ini. RNOA sama dengan NOPAT dibagi sales dikali sales bagi average OA dikali 1 ditambah OLLEV, di mana OA adalah aset operasional atau gross dan OLLEV adalah rata-rata liabilities operasional dibagi rata-rata NOA, adalah rasio leverage kewajiban operasional. Karena OLLEV adalah bilangan positif peningkatan, OLLEV meningkatkan RNOA. Intuisi di balik persamaan ini adalah kewajiban operasional umumnya tidak menimbulkan biaya jika digunakan dengan bijaksana. Misalnya, meningkatkan utang usaha dengan menunda pembayaran memungkinkan perusahaan menggunakan modal pemasok yang rendah atau tanpa biaya selama pembayaran tidak terlalu tertunda. Namun, pada titik tertentu, pemasok yang menyadari bahwa penggunaan modalnya menambah biayanya, yaitu piutang yang merupakan aset non-produktif lebih tinggi, akan mengenakan harga yang lebih tinggi untuk barang atau jasanya, atau mungkin memutuskan untuk tidak melakukannya, menjualnya ke perusahaan saham sama sekali. Hasilnya adalah pengurangan NOA, tidak ada peningkatan NOPAT, dan peningkatan RNOA. Faktanya, perusahaan mendapatkan keuntungan dari penggunaan modal pemasoknya. Hal ini menghindari kebutuhan untuk membiayai aset operasinya dengan utang atau modal ekuitas yang mahal. Selanjutnya yaitu relation between profit margin and asset turnover. Hubungan antara margin NOPAT dan turnover NOA diilustrasikan pada gambar 8.4.
Sebagaimana didefinisikan, RNOA sama dengan margin NOPAT dalam persen dikalikan dengan omset NOA. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, perusahaan X mencapai RNOA 10% dengan margin NOPAT yang relatif tinggi dan perputaran NOA yang rendah. Sebaliknya, perusahaan Z mencapai RNOA yang sama tetapi dengan margin NOPAT yang rendah dan turnover NOA yang tinggi. Margin dan omset perusahaan Y berada di antara kedua perusahaan ini, yaitu perusahaan Y memiliki RNOA 10% dengan margin NOPAT setengah dari perusahaan X dan perputaran NOA 2 kali dari perusahaan X. Pameran ini menunjukkan terdapat banyak kombinasi margin keuntungan dan perputaran aset yang menghasilkan RNOA 10%. Karena RNOA merupakan fungsi dari margin dan perputaran, maka kita tergoda untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk meningkatkan RNOA dengan meningkatkan margin keuntungan sambil menjaga perputaran tetap konstan atau sebaliknya. Sayangnya, jawabannya tidak sesederhana itu karena kedua langkah tersebut tidak berdiri sendiri. Margin keuntungan merupakan fungsi dari penjualan atau harga jual persen unit terjual dan biaya operasional. Omset juga merupakan fungsi penjualan atau penjualan bagi aset. Akibatnya, peningkatan margin keuntungan dengan menaikkan harga jual berdampak pada unit yang terjual. Selain itu, pengurangan biaya operasional terkait pemasaran dalam upaya meningkatkan profitabilitas biasanya berdampak pada permintaan produk. Harga jual, pemasaran, penelitian, dan pengembangan produksi dan sejumlah area bisnis lainnya harus dikelola secara efektif untuk memaksimalkan RNOA. Selanjutnya, disegregasi margin keuntungan. Margin laba operasi atau OPM didefinisikan sebagai net operating profit after tax atau NOPAT dibagi sales. Margin laba operasi adalah fungsi dari harga jual per unit produk atau jasa dibandingkan dengan biaya per unit untuk membawa produk atau jasa tersebut ke pasar dan melayani kebutuhan pelanggan setelah penjualan. Untuk tujuan analisis, ada baiknya untuk memilah margin keuntungan atau PM sebelum pajak ke dalam komponen-komponennya. Yang pertama, ada pre-tax PM. Rumusnya pre-tax sales PM ditambah pre-tax other PM. Yang kedua, ada pre-tax sales PM. Rumusnya gross margin dibagi sales dikurang selling expense dibagi sales dikurang administration expense dibagi sales dikurang R&D dibagi sales. Dan yang terakhir ada pre-tax other PM yang rumusnya equity income dibagi sales kurang lebih special items dibagi sales kurang lebih dan seterusnya. Berikut adalah beberapa bidang penting dalam analisis profitabilitas kami. Yang pertama, laba kotor. Laba kotor atau margin kotor diukur sebagai pendapatan dikurangi biaya penjualan. Hal ini sering dilaporkan sebagai persen atau persen laba kotor. Dihitung sebagai laba kotor dibagi penjualan. Laba kotor atau persentase laba kotor adalah ukuran kinerja utama. Semua biaya lainnya harus ditutupi oleh laba kotor
dan setiap pendapatan yang diperoleh merupakan sisa setelah biaya-biaya tersebut. Selain itu, laba kotor harus cukup besar untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran penting yang diarahkan pada masa depan seperti penelitian dan pengembangan, pemasaran, dan periklanan. Laba kotor bervariasi antar industri tergantung pada faktor-faktor seperti persaingan dan perbedaan faktor produksi atau tingkat upah produksi, biaya bahan baku, tingkat investasi modal, dan sejenisnya. Menganalisis perubahan penjualan dan harga pokok penjualan berguna dalam mengidentifikasi pendorong utama laba kotor. Perubahan laba kotor seringkali disebabkan oleh salah satu atau kombinasi hal berikut. Yang pertama, kenaikan atau penurunan volume penjualan. Yang kedua, kenaikan atau penurunan harga jual satuan. Yang ketiga, kenaikan atau penurunan biaya per unit. Menafsirkan hasil analisis perubahan laba kotor memerlukan tanggung jawab atas perubahan tersebut. Selain itu, kami sering memperluas analisis untuk fokus pada aktivitas strategis untuk memperbaiki atau meningkatkan laba kotor melalui volume, harga, atau biaya. Misalnya, jika kami menentukan alasan penurunan laba kotor adalah penurunan harga jual unit, dan hal ini mencerminkan kelebihan kapasitas dalam industri dan pemotongan harga kami terhadap tersebut hingga keputusan strategis dari manajemen. Namun, jika alasan penurunan laba kotor adalah peningkatan biaya per unit, maka analisis kami optimis menghasilkan lebih banyak potensi respon strategis bagi manajemen. Ketika menafsirkan harga pokok penjualan dan laba kotor, khususnya untuk analisis komparatif, kita harus mengerahkan perhatian pada potensi distorsi yang timbul dari metode akuntansi. Meskipun hal ini berlaku untuk semua analisis biaya, hal ini sangat penting dalam akuntansi persediaan dan penyusutan. Ingat bahwa biaya penyusutan yang berkaitan dengan peralatan produksi merupakan komponen harga pokok penjualan. Perhatian khusus karena mewakili biaya yang biasanya berjumlah besar dan tunduk pada metode akuntansi alternatif yang dapat mengurangi pengukurannya. Yang kedua, biaya-biaya untuk penjualan. Pentingnya hubungan antara biaya penjualan dan pendapatan bervariasi antar industri dan perusahaan. Di perusahaan tertentu, beban penjualan terutama merupakan komisi yang sangat bervariasi. Sementara di perusahaan lain sebagian besar bersifat tetap. Analisis kita harus berupaya membedakan antara komponen variabel dan komponen tetap, yang kemudian dapat dianalisis secara berguna terkait dengan pendapatan. Ketika beban penjualan sebagai presentasi pendapatan menunjukkan peningkatan, kita harus memusatkan perhatian pada peningkatan beban penjualan yang menghasilkan peningkatan pendapatan. Di luar tingkat biaya penjualan tertentu, terdapat peningkatan pendapatan marginal yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh kejenuhan pasar, loyalitas merek, atau peningkatan biaya di wilayah baru. Penting bagi kita untuk membedakan antara presentasi biaya penjualan
terhadap pendapatan untuk pelanggan baru dan pelanggan tetap. Hal ini berimplikasi pada perkiraan profitabilitas. Jika suatu perusahaan harus meningkatkan beban penjualan secara substansial untuk meningkatkan penjualan, profitabilitasnya akan terbatas atau dapat menurun. Biaya promosi penjualan tertentu, khususnya periklanan, menghasilkan arus dan manfaat di masa depan. Mengukur manfaat masa depan dari pengeluaran ini sangatlah sulit. Pengeluaran untuk kegiatan pemasaran yang diarahkan ke masa depan sebagian besar bersifat diskresi, dan analisis kami harus mempertimbangkan tren pengeluaran ini dari tahun ke tahun. Di luar kemampuan pengeluaran untuk mempengaruhi penjualan di masa depan, pengeluaran tersebut memberikan wawasan mengenai kecenderungan manajemen untuk mengelola laba yang dilaporkan. Dan yang terakhir, beban umum dan administrasi. Sebagian besar pengeluaran umum dan administrasi bersifat tetap, terutama karena pengeluaran ini mencakup hal-hal seperti gaji dan sewa. Ada kecenderungan biaya-biaya ini meningkat, terutama pada masa-masa makmur. Saat menganalisis pengeluaran-pengeluaran ini, analisis kita harus mengerahkan perhatian pada tren pengeluaran-pengeluaran ini dan persentase pendapatan yang dikonsumsi. Selanjutnya ada disaggregation of asset turnover. Evaluasi lebih lanjut terhadap perubahan komponen tingkat perputaran aset individual dapat berguna dalam analisis perusahaan. Bagian ini membahas perputaran aset untuk akun aset dan liabilitas komponen. Perputaran aset mengukur intensitas penggunaan aset oleh perusahaan. Ukuran pemanfaatan aset yang paling relevan adalah penjualan. Karena penjualan aset penting untuk memperoleh keuntungan. Dalam kasus khusus seperti perusahaan startup atau pengembangan, analisis kami mengenai perputaran harus mengakui bahwa sebagian besar aset merupakan komitmen masa depan dengan usaha. Selain itu, masalah pasokan yang tidak biasa atau penghentian pekerjaan merupakan kondisi yang mempengaruhi pemanfaatan aset dan memerlukan evaluasi dan investasi khusus. Bagian ini menjelaskan berbagai analisis menggunakan disegregasi perputaran aset. Secara umum, tingkat perputaran mencerminkan produktivitas relatif aset, yaitu tingkat volume penjualan yang kita peroleh dari setiap dolar yang diinvestasikan pada aset tertentu. Jika semuanya sama, kami lebih memilih tingkat perputaran aset yang lebih tinggi daripada tingkat perputaran yang lebih rendah. Kebalikannya berlaku untuk liabilitas. Namun, generalisasi ini harus dilihat dengan hati-hati. Kita dapat meningkatkan tingkat turnover dengan menurunkan investasi pada aset. Namun, hal ini mungkin kontraproduktif. Misalnya, jika kita memilih untuk mengurangi jumlah kredit yang kita berikan kepada pelanggan. Pada titik tertentu, kami akan kehilangan penjualan dengan keuntungan apapun yang kami peroleh dari rendahnya tingkat hutang akan diimbangi dengan penurunan penjualan.
Argumen yang sama juga berlaku untuk persediaan. Kami memerlukan tingkat persediaan tertentu untuk mendukung tingkat penjualan kami saat ini. Jika kurang dari itu, kita beresiko kehabisan stok dan kehilangan penjualan. Jadi, investasi kita pada aset haruslah dioptimalkan, belum tentu diminimalkan. Next. Selanjutnya terdapat analyzing return on common equity. Pengembalian ekuitas pemegang saham biasa atau ROCE atau sekedar return on common equity merupakan hal yang sangat menarik bagi para pemegang saham suatu perusahaan. Kreditor biasanya menerima pengembalian tetap atas pembiayaannya. Pemegang saham preferen biasanya menerima dividen tetap. Namun, pemegang saham biasa tidak diberikan keuntungan tetap atau dijanjikan. Para pemegang saham ini mempunyai klaim atas sisa pendapatan perusahaan hanya setelah semua sumber pendanaan lainnya dibayarkan. Oleh karena itu, laba atas ekuitas pemegang saham adalah hal yang paling penting bagi pemegang saham biasa. Hubungan antara laba atas ekuitas pemegang saham dan laba atas aset operasional bersih juga penting karena mempengaruhi analisis keberhasilan perusahaan dengan leverage keuangan. Next. Selanjutnya terdapat disaggregating the return on common equity. Meskipun ROCE dalam rumus di atas dihitung menggunakan saldo ekuitas biasa pada awal periode, dalam praktiknya kami menggunakan rata-rata saldo untuk periode yang dianalisis. Seperti halnya laba atas aset operasi bersih, memilah laba atas ekuitas menjadi beberapa komponen sangat berguna untuk tujuan analisis. Ingatlah bahwa laba atas ekuitas pemegang saham biasa dihitung sebagai net income dikurang preferred dividend dibagi average common shareholders equity. Kita dapat memilah laba atas ekuitas pemegang saham biasa untuk memperoleh ROCE sama dengan RNOA ditambah flat dikali spread, di mana RNOA adalah pengembalian aset operasi bersih. Sebagaimana didefinisikan di atas, dan istilah kedua atau flat menyebar adalah efek leverage keuangan. Komponen pertama dari pengaruh leverage keuangan adalah tingkat leverage keuangan. Diukur dengan dua pandangan alternatif tentang disegregasi ROCE. Selanjutnya, terdapat assessing growth in common equity. Yang pertama, ada equity growth rate. Kita dapat menilai tingkat pertumbuhan ekuitas umum suatu perusahaan melalui retensi laba. Analisis ini menekankan pertumbuhan ekuitas tanpa menggunakan pendanaan eksternal. Untuk menilai pertumbuhan ekuitas,
kami mengasumsikan retensi laba dan pembayaran dividen yang konstan dari waktu ke waktu. Yang kedua, terdapat Sustainable Equity Growth Rate, yang merupakan tingkat pertumbuhan ekuitas yang berkelanjutan atau sekedar pertumbuhan ekuitas yang berkelanjutan. Menyadari bahwa pertumbuhan internal perusahaan bergantung pada keduanya, retensi laba, dan pengembalian yang diperoleh atas laba yang ditahan. Terdapat Appendix 8A, Challenge of Diversified Companies. Analisis laporan keuangan perusahaan yang terdiversifikasi harus memisahkan dan menafsirkan dampak dari masing-masing segmen bisnis terhadap perusahaan secara keseluruhan. Hal ini merupakan tantangan karena segmen atau divisi yang berbeda dapat mengalami tingkat profitabilitas, risiko, dan peluang pertumbuhan yang berbeda-beda. Keberadaan mereka menjadi alasan penting mengapa analisis kami memerlukan informasi yang cukup rinci berdasarkan segmen usaha. Evaluasi, proyeksi, dan penilaian pendapatan kami mengharuskan informasi ini dipisahkan ke dalam segmen-segmen yang memiliki karakteristik variabilitas, pertumbuhan, dan risiko yang sama. Komposisi aset dan kebutuhan pembiayaan suatu segmen seringkali bervariasi dan memerlukan analisis terpisah. Seorang kreditur tertarik untuk mengetahui segmen mana yang menyediakan uang tunai dan segmen mana yang menggunakannya. Susunan aktivitas investasi dan pendanaan, ukuran, dan profitabilitas segmen, serta kinerja manajemen segmen memberikan informasi penting. Kami tunjukkan di bab 11 bahwa perkiraan pendapatan mendapat manfaat dari perkiraan berdasarkan segmen. Selanjutnya ada reporting by segment. Informasi yang dilaporkan mengenai hasil operasi dan posisi keuangan menurut segmen bervariasi. Pengungkapan penuh akan memberikan rincian laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas untuk setiap segmen penting. Namun, pengungkapan penuh berdasarkan segmen jarang terjadi dalam praktiknya karena kesulitan dalam memisahkan segmen dan keengganan manajemen untuk mengeluarkan informasi yang dapat merugikan posisi kompetitifnya. Badan pengatur telah menetapkan persyaratan pelaporan untuk segmen industri, aktivitas internasional, penjualan ekspor, dan pelanggan utama. Mengevaluasi resiko dan keuntungan adalah tujuan utama analisis laporan keuangan, dan praktik mengakui nilai pengungkapan segmen dalam evaluasi ini. Analisis perusahaan yang beroperasi di seluruh segmen industri atau wilayah geografis, yang seringkali memiliki tingkat profitabilitas, resiko, dan pertumbuhan yang berbeda dibantu oleh data segmen. Data ini membantu kami dalam menganalisis ketidakpastian yang memperoleh waktu dan jumlah arus kas masuk dan keluar yang diharapkan. Praktek menganggap suatu segmen signifikan jika penjualan pendapatan operasi, tonal atau kerugian, atau aset yang dapat diidentifikasi berjumlah 10% atau lebih dari jumlah gabungan seluruh segmen operasi perusahaan. Untuk memastikan bahwa segmen-segmen ini merupakan bagian penting dari operasi perusahaan. Penjualan gabungan dari seluruh segmen yang dilaporkan harus mencapai minimal 75% dari penjualan gabungan perusahaan. Untuk setiap segmen, perusahaan harus melaporkan informasi keuangan tahunan yang dipilih dapat dilihat pada PSAK 131, termasuk yang pertama penjualan kepada segmen lain dan pelanggan eksternal.
Kedua, pendapatan operasional atau pendapatan dikurangi biaya operasional. Yang ketiga, aset yang dapat diidentifikasi. Keempat, beban atau manfaat bunga dan pajak. Yang kelima, item khusus keuntungan dan kerugian. Dan yang keenam, beban penyusutan, depresi, dan amortisasi. Selain itu, jika perusahaan memperoleh 10% atau lebih pendapatan dari penjualan ke satu pelanggan, pendapatan dari pelanggan tersebut harus dilaporkan. SEC juga memerlukan deskripsi naratif bisnis perusahaan berdasarkan segmen operasi, seperti informasi mengenai persaingan, ketergantungan pelanggan, produk, dan layanan utama, simpanan, sumber dan ketersediaan bahan baku, paten, biaya penelitian dan pengembangan, jumlah karyawan, dan jumlah karyawan. Lalu ada analysis implication of segment reports. Perusahaan yang terdiversifikasi dan hilangnya identitas anak perusahaan dalam laporan keuangan konsolidasi menciptakan tantangan untuk analisis. Meskipun informasi segmen tersedia, analisis kami harus berhati-hati dalam menggunakan informasi ini untuk pengujian profitabilitas. Semakin spesifik dan rincian informasi segmen, semakin bergantung pada alokasi okupansi, pendapatan, dan beban. Alokasi biaya umum seperti yang dilakukan dalam akuntansi internal seringkali didasarkan pada gagasan keadilan, kewajaran, dan penerimaan bagi manajer. Gagasan ini tidak banyak relevansinya dengan analisis profitabilitas kami. Alokasi pengeluaran bersama seringkali sewenang-wenang dan terbatas. Validitas dan ketepatannya. Contohnya, ada biaya penelitian dan pengembangan, biaya promosi, biaya periklanan, bunga, biaya pensiun, pajak pendapatan federal dan negara bagian, serta biaya umum dan administrasi. Tidak ada prinsip yang diterima dalam mengalokasikan atau mentransfer biaya dari satu segmen ke segmen lainnya. Kita harus menyadari keterbatasan ini ketika mengandalkan laporan segmen. Laporan segmen merupakan dan harus dianalisis sebagai informasi lunak, informasi yang dapat dimanipulasi atau ditafsirkan sebelumnya oleh manajemen. Hal ini harus ditangani dengan ketidakpastian dan kesimpulan yang diambil dari data ini harus tunduk pada sumber verifikasi alternatif. Meskipun demikian, data segmen yang didukung oleh bukti alternatif bisa sangat berguna untuk analisis secara khusus. Data segmen dapat membantu analisis kami terhadap yang pertama, pertumbuhan penjualan. Analisis tren penjualan berdasarkan segmen berguna dalam menilai profitabilitas. Pertumbuhan penjualan seringkali disebabkan oleh satu atau lebih faktor, termasuk yang pertama ada perubahan harga, kedua perubahan volume, ketiga akuisisi atau divestasi, dan yang keempat perubahan nilai tukar. Bagian diskusi dan analisis manajemen suatu perusahaan biasanya menawarkan wawasan tentang penyebab pertumbuhan penjualan. Yang kedua, terdapat pertumbuhan aset. Analisis tren aset yang dapat diidentifikasi berdasarkan segmen relevan untuk analisis profitabilitas kami, membandingkan belanja modal dengan depresiasi dapat mengungkap segmen-segmen yang mengalami pertumbuhan nyata. Saat menganalisis laporan segmen geografis, analisis kami harus waspada terhadap perubahan nilai tukar mata uang asing yang dapat mempengaruhi nilai yang dilaporkan secara signifikan. Lalu yang terakhir, terdapat profitabilitas. Ukuran pendapatan operasional terhadap penjualan dan pendapatan operasional terhadap aset yang dapat diidentifikasi berdasarkan segmen berguna dalam menganalisis profitabilitas. Karena keterbatasan data pendapatan segmen, analisis kami harus fokus pada tren versus tingkat absolut.
Dari presentasi yang telah kelompok kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa kami dapat mengetahui kegunaan ukuran pengembalian dalam analisis laporan keuangan, mengetahui pengembalian modal yang diinvestasikan dan variasi dalam penghitungan. Kami dapat menganalisis laba atas aset operasi bersih dan relevansinya untuk analisis. Yang keempat, mengetahui disagregasi pengembalian aset operasi bersih dan pentingnya komponen-komponen. Mengetahui hubungan antara margin keuntungan dan perputaran aset, dapat menganalisis pengembalian ekuitas pemegang saham biasa dan perannya dalam analisis, mengetahui disagregasi pengembalian ekuitas pemegang saham biasa dan relevansi komponen-komponennya, serta mengetahui leverage operasi dan keuangan, serta bagaimana menilai keberhasilan perusahaan dalam menggunakan leverage untuk meningkatkan keuntungan. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi para penonton sekalian. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.